Halo, perkenalkan saya Asmara Rujana, saya dari Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil praktikum pemrograman geospasial bergerak lanjut acara ke-10, yakni mengenai Fetch API dan juga visualisasi data di React Native. Pada acara ini kita akan menggunakan platform CSV JSON yang nantinya berfungsi untuk mengonversi data mahasiswa dalam format CSV menjadi JSON, dan juga kita akan menggunakan font awesome untuk menambahkan icon. Data mahasiswa dalam bentuk CSV yang akan dikonvert menjadi JSON, React Native Web View, dan juga icon font awesome 6. Hal yang pertama yang akan kita lakukan dalam acara ke-10, yakni kita akan mengimportkan komponen profile pada file button nav.js di bagian sini. Kita akan mengimportkan komponen profile dari app, dari ini file app.tsx. Jadi komponen profile yang sebelumnya sudah kita buat ya di sini yang memuat ada nama, NIM, kelas, dan juga link media sosial itu nanti akan kita importkan di file button.js gitu. Nah, setelah kita melakukan import dari komponen profile, kita akan menambahkan komponen dari portofolio yang sudah kita buat sebelumnya ke dalam file button.js. Jadi, pada acara ke-9, kan kita sudah membuat portofolio yang membuat dua tab navigation. Yang pertama adalah tab home dan juga tab setting. Nah, di sini, di acara kali ini, kita akan menambahkan satu tab lagi yang berupa GitHub. Nah, tab GitHub itu nanti akan menggunakan web view. Ya, jadi kita akan melakukan instalasi web view di langkah selanjutnya. Nah, di langkah ini kita akan menambahkan komponen dari portofolio yang sudah kita buat sebelumnya di file button.js di bagian ini function home screen creator profile, di mana di function home screen ini itu berfungsi untuk menampilkan dari portofolio yang sudah kita buat yang memuat nama, name, link media sosial, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita akan menggunakan kustomisasi untuk tab home screen dari profile ini. Ini bagian ini export default function app di bagian tab navigator pada tab screen untuk name profile dengan komponennya berupa home screen. Di sini, ini kan kita menggunakan komponen home screen, jadi kita importkan di bagian komponen untuk tab screen dari profile gitu. Jadi kemudian di sini untuk tab iconnya kita menggunakan icon yang berasal dari font awesome icon berupa file user. Jadi kita harus mengimportkan komponen dari file user atau icon dari file usernya ini di bagian atas di sini. Ini file user ini. Setelah itu kita tambahkan di sini dengan menggunakan color dan juga size-nya itu berasal dari font awesome iconnya. Nah, eh, tak hanya icon dari file user, kita juga perlu mengimportkan beberapa icon untuk tab icon dari mahasiswa dan juga tab icon dari GitHub, gitu ya. Jadi selanjutnya setelah kita melakukan kustomisasi dan juga pengelolaan untuk tab navigation dari profile, kita akan melakukan pengelolaan eh, untuk tab navigation dari data mahasiswa screen, di mana di sini data mahasiswa screen itu nantinya berfungsi untuk menampilkan database atau data mahasiswa dalam bentuk daftar atau list begitu. Nah, oh ya sebelumnya di sini kan kita mengimportkan file user ya yang berasal dari font awesome. Supaya ini nanti tidak error, kita juga perlu mengimportkan modul atau komponen dari font awesome icon itu sendiri di sini begitu. Nah, setelah itu kita juga melakukan hal yang sama nih untuk tab navigation dari data mahasiswa. Ya, jadi kita tinggal copy paste sintaks tab screen dari profilnya tadi, kita copy paste di bagian bawah. Kemudian kita gantikan nih di bagian name-nya, di sini kita namain jadi mahasiswa. Dengan komponennya itu data mahasiswa screen ya, yang kita gunakan di atas tadi. Nah, di bagian iconnya kita menggunakan file user graduate yang sudah kita importkan di sini. Ya, file user graduate dari Phonapsol, free solid SVG icons ya, dengan color dan juga size-nya itu masih sama. Nah, di sini untuk colornya itu ada yang unik. Kenapa unik? Karena ketika tab navigation itu diklik, nanti warnanya itu akan menjadi warna biru. Namun ketika tab navigation itu tidak dalam keadaan ditekan atau diklik atau dipilih, itu akan berwarna abu-abu begitu. Nah, setelah itu kita akan melakukan konfigurasi untuk database. Karena nanti kita akan menampilkan data mahasiswanya ya di bagian tab navigation berupa data mahasiswa screen atau tab mahasiswa ini. Caranya ialah kita akan melakukan konversi file data mahasiswa dalam bentuk CSV menjadi format JSON menggunakan platform CSV to JSON. Nah, ini merupakan platform yang akan kita gunakan untuk mengonversi data mahasiswa dalam bentuk CSV menjadi JSON. Kita pilih saja di CSV to JSON.
Nah, setelah itu kita choose file di bagian sini, kemudian kita pilih data CSV-nya akan kita convert menjadi JSON. Nah, setelah kita uploadnya sudah sukses, kemudian di bagian bawah kita scroll, ada button convert, kita klik. Nah, sudah sukses nih. Habis itu kita unduh, kita download. Tidak, tidak sampai situ saja. Setelah file itu sudah berhasil kita download, kita perlu meletakkan file tersebut di Awesome Project kita, di folder Awesome Project. Misalnya di sini nih, ini kan folder Awesome Project saya. Dipilih, dibuka. Nah, di sini, di bagian sini, di dalam folder Awesome Project, kita buat folder baru, new folder. Nah, foldernya nanti kita namai berupa data. Di dalam folder data ini, nanti kita pindahkan atau kita salingkan data mahasiswa yang sudah kita convert dari menjadi format JSON-nya ini. Jika prosesnya berhasil, nanti di bagian explore di Visual Studio Code, nanti akan ada folder baru. Ini namanya data ini. Di dalam data ini ada filenya, file hasil converternya kita, yakni mahasiswa.json gitu. Nah, setelah kita sudah melakukan uh, memindahkan filenya, Astagfirullahaladzim, kita akan membuat file baru di dalam project atau di dalam folder Awesome project ini. Kita tinggal pilih ini, kemudian kita klik kanan, kita new file. Filenya kita beri nama berupa mahasiswa.js di sini, gitu ya. Nah, setelah kita membuat file mahasiswa.js tersebut, kita akan menambahkan sintaks. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mengimportkan file mahasiswa.js ini ke dalam file button.js di bagian ini. Jadi di bagian sini kita akan mengimportkan file mahasiswa.js ini ke dalam button ini ya, gitu. Nah, setelah kita mengimportkan filenya, setelah itu kita akan mengimportkan data mahasiswa ini ya, .json ini ke dalam file mahasiswa.js, yakni ini, import data mahasiswa from data mahasiswa.json. Penamaannya disesuaikan dengan file masing-masingnya. Kemudian setelah kita melakukan import data mahasiswanya tersebut, kita akan mengimportkan beberapa komponen. Yang pertama di sini kita akan mengimportkan flat list, ada LinkedIn, text, touchable, dan juga view. Kelima komponen tersebut itu merupakan satu kesatuan. Jadi misal ada salah satu komponen yang tidak diimport, maka nantinya akan error gitu ya. Jadi komponen utama yang akan kita gunakan yakni adalah komponen flat list. Fungsi flat list sendiri itu nantinya bertujuan atau digunakan untuk menampilkan data mahasiswa atau JSON ini ke dalam format daftar atau list begitu. Nah, setelah kita mengimportkan komponen tersebut di file mahasiswa.js ya, kita akan melakukan visualisasi sintak yang menampilkan database berupa data mahasiswa dan JSON tersebut di bagian komponen mahasiswa di sini. Di mana di dalam komponen mahasiswa ini kita menggunakan komponen flat list ya, yang menampilkan data menjadi format daftar atau list. Jadi di komponen factories itu di sini tuh ada data, di mana data di sini itu berupa data mahasiswa yang nantinya akan yang disediakan dalam file JSON-nya tersebut, di mana setiap item dari data mahasiswa ini nanti akan di-render ya, di-render melalui fungsi render item tersebut. Kemudian di sini ada komponen berupa touchable opacity, di mana komponen tersebut itu berfungsi untuk membungkus setiap item sehingga dapat ditekan. Nah, ketika item tersebut ditekan, nanti akan membuka aplikasi navigasi seperti Google Maps ya, yang menggunakan koordinat latitude dan juga longitude yang terdapat dalam item tersebut. Nah, item di sini itu merupakan data mahasiswanya. Begitu. Nah, setelah itu, selanjutnya di sini kok ada data, di mana data mahasiswa itu nanti akan ditampilkan sebagai kartu, di mana kartunya itu nanti ada apa avatar dan juga informasi mahasiswa. Di mana di sini untuk avatarnya sendiri itu icon penggunanya itu kita menggunakan icon dari font Awesome berupa by user graduate dengan size-nya 50 dengan color, di mana jika gendernya itu male atau laki-laki maka warnanya itu light blue, sedangkan gendernya perempuan atau female nanti warnanya itu pink begitu. Begitu juga untuk informasi mahasiswa di bagian item gender ya, di mana untuk male-nya di sini kita akan menggunakan icon dari font Awesome berupa Mars ya, sedangkan Venus ini itu untuk perempuan. Jadi
cowoknya atau laki-laki itu nanti akan berwarna light blue, sedangkan ceweknya atau perempuan itu menggunakan warna pink dengan size-nya itu 14. Begitu. Nah, setelah itu kita akan mengimportkan komponen style sheet nih. Nah, style sheet sendiri itu nanti berfungsi untuk melakukan styling dari tampilan tab navigation dari mahasiswa ini. Di bagian bawah ini ada komponen styles. Di sini berfungsi untuk melakukan styling untuk bagian title, avatar, art title, dan juga card. Gitu. Nah, setelah kita melakukan kustomisasi dari database atau data mahasiswa itu, kita akan menampilkan project React Native ke web view. Nah, setelah itu kita akan melakukan konfigurasi untuk menampilkan project React Native ini ke web view. Jadi, untuk melakukannya, kita perlu melakukan instalasi web view di React Native. Nah, web view itu sendiri berfungsi untuk menampilkan platform web, gitu ya, halaman web secara langsung di aplikasi React Native tanpa memerlukan web browser eksternal. Jadi pengguna itu bisa langsung melihat tampilan web yang ditampilkan di React Native, misalnya GitHub. Karena pada acara kali ini kita akan menampilkan halaman web GitHub di dalam aplikasi React Native-nya. Nah, untuk instalasinya sendiri kita bisa melihat di dokumentasi dari WebView untuk React Native ya, untuk secara lebih lengkapnya di mana untuk instalasinya kita bisa melakukannya di terminal dengan sintaks npm install um, npm install self native WebView gitu. Kemudian setelah kita melakukan instalasinya, kita dapat mengimportkan WebView di file bottom.js di bagian ini. Nah, setelah kita sudah mengimportkan WebView-nya di bottom.js, kita akan akan menambahkan sintaks untuk konfigurasi dari GitHub-nya tersebut, yakni di sini kita menggunakan function web screen. Nah, function web screen ini berasal dari WebView, di mana kita akan menampilkan halaman web berupa GitHub menggunakan URL. Di sini GitHub-nya siapa? Di sini GitHub-nya adalah saya sendiri, Asmari15 gitu. Nah, setelah itu kita juga akan menambahkan konfigurasi untuk tab navigation-nya di bagian bawah sini. Langkahnya sama ya, seperti menambahkan tab navigation untuk mahasiswa dan juga profil. Jadi kita bisa langsung kopas saja. Namun di sini untuk ikonnya sendiri kita menggunakan font GitHub yang sudah kita importkan. Ini. Dan juga kita melakukan kustomisasi atau pengelolaan sintaks di bagiannya dan juga komponen. Kita sesuaikan saja dengan function yang kita gunakan. Di sini kita tab navigation kita berikan yang berupa GitHub, sedangkan untuk komponennya kita menggunakan web screen yang berasal dari web view tadi. Nah, setelah itu sudah selesai, kita bisa langsung menjalankan projectnya. npm React Native Run Android. Baik, ini merupakan output dari project yang sudah kita kembangkan pada acara ke-10 ini, di mana sebelumnya untuk tab navigation-nya itu hanya ada dua, yang pertama itu ada home dan juga setting. Namun di sini kita melakukan kustomisasi, home-nya itu menjadi profile, sedangkan setting-nya menjadi mahasiswa. Kemudian kita juga menambahkan satu tab navigation baru berupa GitHub yang menggunakan web view. Nah, untuk tampilan profile sendiri kita melakukan kustomisasi untuk namanya ya, di mana home-nya itu kita ganti profile dan juga ikonnya kita ganti menjadi file user dari phone awesome. Begitu juga untuk mahasiswa dan juga GitHub gitu. Di bagian profile ini kita nggak ada itu sih, nggak ada pengelolaan atau kustomisasi baru, masih sama seperti acara-acara sebelumnya. Terus di bagian tab navigation untuk mahasiswanya, ini ada daftar atau list dari data mahasiswa yang berisi nama, gendernya, kelas, email, dan juga latitude dan juga longitude gitu. Nah, ketika latitude dan juga longitude diklik ya, nanti akan langsung diarahkan ke ini aplikasi Google Maps seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau untuk gender female, avatar atau icon itu berupa warna pink ya, berwarna pink. Sedangkan untuk cowok atau male atau laki-laki itu berwarna light blue. Seperti kan tadi seperti ini gitu. Nah, selanjutnya untuk eh, tab GitHub, di mana tab ini tuh kita menggunakan web view ya. Jadi di sini kita akan menampilkan halaman web dari GitHub secara langsung di aplikasi React Native-nya. Di sini menampilkan GitHub saya sebagai 15 ya. Jadi pengguna itu bisa secara langsung melihat halaman web GitHub saya tanpa perlu
keluar dari aplikasi atau memerlukan web browser eksternal begitu. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.